Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Ananto Trisasongko, Master of Science, selaku dosen pengampu mata kuliah program komputer dan praktek. Pada presentasi kali ini saya akan membahas mengenai optimasi produksi untuk memaksimalkan profit. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ji Setiawan dengan NIM 3524144. Pendahuluan. Dalam dunia industri manufaktur, perusahaan dihadapkan pada keterbatasan sumber daya seperti mesin, tenaga kerja, dan waktu produksi. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk mengambil keputusan produksi yang agar keuntungan maksimal dapat diperoleh. Teknik industri berperan penting dalam membantu pengambilan keputusan tersebut melalui pemodelan matematis dan komputasi. Latar belakang studi kasus. Studi kasus ini membahas sebuah pabrik manufaktur skala menengah yang memproduksi dua jenis produk. Perusahaan sering mengalami kelebihan produksi pada produk tertentu, memanfaatkan mesin yang tidak optimal, profit yang belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan metode optimasi produksi berbasis komputasi. Tujuan studi kasus. Tujuan dari studi kasus ini adalah yang pertama, menentukan jumlah produksi optimal setiap produk. Kedua, memaksimalkan keuntungan perusahaan. Tiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Empat, menerapkan pemrograman linear menggunakan Python. Permasalahan industri. Permasalahan utama yang dihadapi perusahaan. Pertama, sumber daya mesin terbatas. Jam tenaga kerja terbatas. Setiap produksi memiliki kebutuhan dan sumber daya dan keuntungan berbeda. Pertanyaan utama, berapa unit masing-masing produksi yang harus diproduksi agar profit maksimum? Asumsi model. Agar permasalahan dapat dimodelkan secara matematis, digunakan asumsi berikut. Semua produk dapat terjual, waktu mesin dan tenaga kerja diketahui pasti, tidak ada produk cacat, dan biaya produksi sudah tercermin dalam keuntungan. Data produksi. Produk A, keuntungan per unit 40.000, waktu mesin 2 jam, waktu tenaga kerja 1 jam. Produk B, keuntungan per unit 30.000, waktu mesin 1 jam, waktu tenaga kerja 1 jam. Kapasitas tersedia mesin 100 jam, tenaga kerja 80 jam. Identifikasi variabel keputusan. Variabel keputusan yang digunakan, X sama dengan jumlah produk A yang diproduksi per unit, Y jumlah produk B yang diproduksi per unit. Variabel ini akan dicari nilainya agar memenuhi seluruh kendala dan memberikan keuntungan maksimum. Fungsi dan tujuan. Fungsi tujuan menyatakan total keuntungan perusahaan. Maksimasi profit Z sama dengan 40.000 X plus 30.000 Y. Artinya setiap tambahan unit produk A dan B akan menambah keuntungan sesuai nilai tersebut. Kendala produksi. Kendala yang membatasi produksi. 1. Kendala mesin 2X tambah Y lebih dari 100. 2. Kendala tenaga kerja X tambah Y lebih dari 80. 3. Kendala negatif X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Model matematika lengkap. Maksimalkan Z sama dengan 40.000 X tambah 30.000 Y dengan kendala 2X tambah Y lebih dari 100, X tambah Y lebih dari 80, X lebih dari 0, Y kurang dari 0. Model ini merupakan pemrograman linear. Metode penyelesaian. Model diselesaikan menggunakan pendekatan komputasi. Bahasa pemrograman Python, library Skyscraper, Optimize, Linprog. Metode ini efisien dan namun digunakan dalam analisis industri. Algoritma penyelesaian. Langkah algoritma mulai input data keuntungan atau kapasitas, definisikan fungsi tujuan, definisikan kendala, jalankan optimasi, ambil hasil dan selesai. Flowchart algoritma. Yang pertama mulai, lalu input data produksi, lanjut definisi fungsi tujuan, definisi kendala, optimasi linear, output, hasil, dan selesai. Implementasi Python. From Skyscraper Optimize Improve Linprog. C sama dengan minus 40.000, minus 30.000, A sama dengan 2,1, 1,1, B sama dengan 100,80, bound sama dengan 0,0, 0,0. Result, Linprog
C. A IUB sama dengan A, B IUB sama dengan B, bond sama dengan bonds, print result. Penjelasan program. C. Koefisien fungsi tujuan negatif untuk memaksimasi. A dan B masih kendala. Bonds batas nilai variabel result hasil optimasi. Program berjalan tanpa error dan sesuai flowchart. Eksekusi di Google Colab. Langkah eksekusi: 1. Buka Google Colab, buat notebook baru, salin kode Python. 4. Jalankan sel. 5. Perhatikan sel output. Hasil optimasi: hasil yang diperoleh produk A sama dengan 20 unit, produk B sama dengan 60 unit, profit maksimum sama dengan 2.600.000. Interpretasi hasil, makna hasil, kombinasi produksi optimasi, semua kendala terpenuhi, tidak ada pemborosan sumber daya, keputusan produksi menjadi lebih rasional dan berbasis data. Manfaat bagi industri, manfaat penerapan model meningkatkan profit, mengurangi trial and error, mendukung pengambilan keputusan, dapat dikembangkan untuk skala besar. Keterbatasan model, asumsi kondisi ideal, belum mempertimbangkan pemakaian pasar, belum memasukkan biaya tetap dan variabel. Pengembangan model, model dikembangkan dengan menambah produk, menambah kendala biaya, analisis sensitivitas, integrasi data real perusahaan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil studi kasus optimasi produksi, menggunakan metode pemrograman linear, dapat disimpulkan bahwa pendekatan matematis dan komputasi sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan keputusan di bidang teknik industri. Model yang dibangun mampu mempresentasikan kondisi nyata industri, yaitu keterbatasan sumber daya mesin dan tenaga kerja, serta perbedaan tingkat keuntungan setiap produk. Dengan memanfaatkan model ini, perusahaan dapat menentukan kombinasi produksi yang saling menguntungkan tanpa melanggar batasan sumber daya yang tersedia. Penerapan pemrograman linear menggunakan Python memberikan beberapa keunggulan, antara lain proses perhitungan yang cepat, akurat, minim kesalahan manusia. Selain itu, penggunaan bahasa pemrograman memungkinkan model dengan mudah dikembangkan apabila perubahan data seperti kapasitas produksi, jumlah produksi, atau nilai keuntungan. Hasil optimasi menunjukkan bahwa keputusan produksi yang optimal tidak selalu berarti memproduksi satu jenis produksi secara maksimal, melainkan kombinasi terbaik dari beberapa produk. Hal ini menegaskan pentingnya analisis kuantitatif dalam mendukung keputusan manajerial agar lebih objektif, efisien, dan berbasis data. Dengan demikian, studi kasus ini membuktikan bahwa metode pemrograman linear dan komputasi Python merupakan alat yang sangat relevan dan aplikatif bagi mahasiswa dan praktisi teknik industri dalam menghadapi permasalahan produksi di dunia nyata. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.